Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa ballagha ar-risala wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihi al-ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwani hafizakumullahu jami'an, pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan kutub Warasailu Abdul Muhsin bin Hamad Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, yang mana buku ini adalah buku kumpulan daripada risalah dan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan kita sampai pada Al-Faidatus Sadisah, ya, faedah yang ke-6 daripada pembahasan kita, ya, pada bab akidah. Ikhwani hafizakumullahu jami'an, kita sampai pada pembahasan yaitu kullun minal musyabbihati wal mu'attilah jama'u baina tamthili wat ta'til. Bahwasanya apa? Setiap daripada, ya, semua, ya, setiap daripada musyabbihah ataupun mu'attilah itu mereka menggabungkan antara, ya, penyamaan dengan pengingkaran, Ikhwani hafizakumullahu jami'an, dan kita sudah jelaskan, ya, bahwasanya mu'attilah, ya, orang-orang mu'attilah mereka adalah orang-orang yang nafau sifatillah azza wajal. Mereka adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah azza wajal. Walam yuthbituha ala ma yaliqu billah, dan mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat tersebut, ya, sesuai dengan, ya, maha suci dan maha sempurnanya zat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syubhat mereka, wa syubhatuhum, kata Syekh, syubhat mereka yaitu orang-orang Mu'attilah, mereka mengatakan anna itsbatas sifat, bahwa sesungguhnya menetapkan sifat itu yastalzimu, ya, at-tashbiha, yaitu dia melazimkan untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini syubhat mereka. Jadi syubhatnya orang-orang Mu'attilah, mereka mengatakan bahwasanya kalau kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka melazimkan penyamaan sifat itu dengan, ya, melazimkan bahwasanya kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hal ini disebabkan karena apa? Ya, lam yatasawwarus sifat, ya, mereka tidak membayangkan atau menggambarkan sifat itu, atau mereka tidak memikirkan sifat itu kecuali apa? Illa wifqan lima huwa musyahadun fil makhluqin. Kecuali mereka memikirkan atau membayangkan sifat itu, ya, dia sama dengan apa yang disaksikan daripada makhluk. Contoh seperti kalau kita bilang sifat sifat Allah Subhanahu wa taala punya sifat istiwa, ya, istiwa di atas arsy, sebagaimana Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Maka mereka tidak memikirkannya kecuali mereka memikirkan bahwasanya kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, Allah istiwa berarti duduk berarti sama dong dengan makhluk. Ya, sama dong dengan makhluk gitu. Nah, ini bayangan mereka. Ini bayangan mereka. Ya. Maka ikhwani hafizakumullahu jami'an, hal ini disebabkan karena mereka sudah memikirkan lebih dulu bahwasanya, ya, menetapkan itu sama seperti makhluk. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau menetapkan sebuah sifat berarti melazimkan atau, ya, melazimkan, ya, menyamakan dengan makhluk. Ya, bisa contoh juga seperti apa? Kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya yadullahi fawqa aydihim, ya.
bahwasanya Allah Subhanahu wa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka di sini mereka kemudian membayangkan, memikirkan bahwasanya tangan Allah. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti di sini ya tangan itu sama dong dengan tangan makhluk. Nah, inilah yang menjadi syubhat mereka, dan inilah yang menjadi muskilahnya ya orang-orang Mu'attilah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan hal itu sangat jelas ya, sangat jelas sekali. Wa yattadihu dzalika fi sifati kalamillah azza wa jalla. Dan nampak jelas perkara tersebut dalam sifat kalamnya Allah azza wa jalla. Sifat kalamnya Allah azza wa jalla. Fa innahum lam yatasawwaru min itsbati ya, min itsbatin anna Allah yatakallamu biharfin wa sautin illa tashbih ya bil makhluqin. Bahwasanya apa? Mereka katakan di sini Syekh menjelaskan dan nampak jelas perkara tersebut ya pada sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah azza wa jalla. Ya, sesungguhnya mereka ya tidak tidak membayangkan, tidak memikirkan atau tidak menggambarkan dalam alam pikiran mereka berkaitan dengan penetapan kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf, dengan suara, kecuali ini sebuah penyamaan dengan makhluk. Kecuali apa? Ini adalah sebuah penyamaan dengan makhluk. Kenapa? Karena li'annahu yulzamu min dzalika ay yakuna kalamuhu bilisanin wa hunjarah ya wa hunjarati wa syafatain. Karena mereka menganggap bahwasanya hal itu ya dilazimkan daripada menetapkan sebuah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bahwasanya kalam itu berarti kalam itu dengan lisan. Ya, kemudian kalam itu berarti harus ada tenggorokannya. Ya, kemudian ada kerongkongan atau tenggorokannya, ataupun ada dua bibir. Ini bayangan daripada orang-orang Mu'attilah. Ini bayangan daripada orang-orang Mu'attilah, karena mereka memikirkan seperti ini, mereka membayangkan seperti ini. Ya, mereka mengatakan bahwasanya kalau kita menetapkan Allah berbicara, berarti di sini ya kalam itu harus membutuhkan kepada lisan, membutuhkan kepada tenggorokan, membutuhkan kepada dua bibir dan sebagainya. Berarti di sini kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, inilah ya, syubhatnya orang-orang Mu'attilah. Mereka menganggap bahwasanya ya menetapkan atau mengitsbatkan sifat bagi Allah melazimkan penyamaan dengan makhluk. Kenapa? Kata Syekh, li'annahum la ya'qiluna dzalika illa fil makhluqin. Karena mereka tidak memikirkan atau mereka tidak mengakali hal tersebut, kecuali mereka mengakalinya dengan apa yang ada di dalam, apa yang terdapat pada makhluk. Ya, wa dzalika tasawwurul khati'u, dan itu adalah sebuah bayang-bayang ataupun ya pemikiran yang khati', yang salah, mardudun ya min wujuhin, ya dia tertolak daripada beberapa sisi ya, dari beberapa sisi. Yang pertama ya, Syekh membantahnya dari sisi yang pertama. Al-awwal annahu la talazama bainal itsbati wat tashbih. Bahwa sesungguhnya Yang pertama, tidak ya saling melazimkan antara itsbat dan tashbih. Ya, tidak. Fa innal itsbata yakunu ma'at tashbih. Kenapa? Karena bahwasanya karena sesungguhnya itsbat ya tidak dia tidak selalu terjadi dengan tashbih, atau dia tidak selalu ya menghadirkan penyamaan di situ. Dan ini adalah sebuah kebatilan la syakka fihi, kata Syekh, tidak ada sedikit pun keraguan padanya ya. Wa yakunu ma'at tanzih, dan seharusnya bahwasanya ya menetapkan ya dia harus disertai dengan tanzih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri firmankan. Hal ini berlandaskan dalil Al-Quran, bahwasanya itsbat, menetapkan sifat bagi Allah, dia terjadi dengan tanzih, bukan tashbih. Sebagaimana Allah berfirman bahwasanya Ya, kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah. Tanzih. Ya, ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk penyamaan dengan makhluk. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat, Allah menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat di sini adalah mendengar. Allah memiliki sifat al-basir, yaitu melihat. Ya, akan tetapi Allah membuka ayat ini dengan apa? Laisa kamitslih. Allah membuka sebelum menetapkan, Allah mensucikan dulu. Laisa kamitslih, tidak ada yang semisal. Ya, artinya di sini apa? Tidak, ya. Selamanya bahwasanya menetapkan itu melazimkan sebuah penyamaan dengan makhluk. Justru bahwasanya dalam hal sifat Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un.
tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini itsbat disertai dengan tanzih, mensucikan Allah dari segala bentuk naqais, segala bentuk kekurangan. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya Allah menetapkan di sini dan Allah membukanya dengan pensucian atau bentuk tanzih, yaitu mensucikan atau membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan ataupun penyamaan dengan makhluk. Maka di sini fa atsbata sam'a, kata Syekh, wal basara, Allah Subhanahu wa taala di sini menetapkan mendengar, kemudian melihat, wa nafa musyabahah, dan Allah menafikan bentuk penyamaan dengan ghairih, dengan selain daripadanya, Wa hadha huwal la'iq bikamalillahi azza wa jalla wa jalalihi, dan ini tentunya dia berkaitan dengan apa? Penetapan sebuah sifat itu dia berkaitan dengan maha sempurna dan maha mulianya zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah bahas bahwasanya ketika kita berbicara tentang sifat berarti kita sedang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya ketika kita berbicara tentang zat berarti kita sedang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah keterkaitannya sangat erat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika zat Allah Maha mulia, maka sifat Allah juga Maha mulia. Jangan dibayangkan sebagaimana bayangan orang-orang Mu'attilah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa huwal haqqul ladzi la raiba fih, dan ini adalah sebuah kebenaran yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Ikhwani hafizakumullah jami'an. Kemudian yang kedua bahwasanya apa? Bantahan yang kedua bagi mereka, annama za'amuhu min annal itsbata yaqtadi at-tashbiha wa min ajlihi attalu sifati addahum dhalika ila at-tashbih bil ma'dumat wa huwa aswa, wa qad marra fi kalami ba'd ahli al-ilmi ma yubayyinu dhalika, la siyama ma'azahu adh-dhahabi ila Himad ibn Zaid min at-tamthil bin nakhlah bin nakhlati allati nafa ashabuha kulla sifatin nakhli anha. Bahwasanya apa? Syekh mengatakan yang kedua sisi yang kedua yang membantah pemikiran mereka ataupun syubhat mereka tersebut, yaitu apa? Bahwa sesungguhnya apa yang mereka sangkakan bahwa itsbat itu mengandung penyamaan, itsbat menetapkan sebuah sifat bagi Allah mengandung sebuah penyamaan dengan makhluk, kemudian karena inilah mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ini mengantarkan mereka kepada tasybih bil ma'dumat, yaitu apa? Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tiada. Kalau kita katakan sesuatu yang tiada seperti apa? Contoh seperti kita katakan bahwasanya sesuatu yang tiada. Ada orang mengatakan sebagaimana yang dijelaskan di sini bahwasanya ini konsekuensinya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tiada. Sebagaimana dan ini adalah perkara yang sangat buruk. Dan kita sudah dapatkan pada kalam sebagian ahli ilmu yang menjelaskan hal tersebut. Apalagi yang disandar atau yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, yang disandarkan atau nukilkan hal ini daripada Himad bin Zaid. Dari Himad bin Zaid bahwasanya apa? Penyamaan hal ini seperti penyamaan dengan kurma yang dinafikan daripada kurma tersebut. Orang-orang yang mengatakan mereka punya pohon kurma tersebut, mereka menafikan sifat-sifat daripada pohon kurma tersebut. Seperti yang kita sudah sebutkan pada faedah yang sebelumnya. Bahwasanya apa? Ketika ditanyakan kepada mereka, bahwasanya mereka katakan kami punya pohon kurma. Kami punya pohon kurma. Akan tetapi ketika ditanyakan kepada mereka, apakah kurma tersebut memiliki pelepah? Apakah kurma tersebut memiliki buah? Apakah kurma tersebut memiliki pokok batang? Apakah kurma tersebut memiliki akar dan sebagainya? Mereka katakan tidak ada semua itu. Maka dikatakan kepada mereka, yaitu apa? Fama fi darikum nakhlah. Bahwasanya tidak ada di rumah kalian, atau tidak ada di kampung kalian itu kurma. Kenapa? Karena tidak mungkin ada pohon kurma tapi tak ada pokok batangnya. Ada pohon kurma tapi tak ada buahnya. Ada pohon kurma tapi tak ada akarnya. Ada pohon kurma tapi tak ada sifat-sifat daripada kurma tersebut. Nah, maka hakikatnya mereka ingin mengatakan bahwasanya pohon kurma itu tidak ada, tapi mereka ingin mengatakan bahwasanya pohon kurma itu tidak ada. Karena di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, mereka menafikan sifat-sifat daripada kurma tersebut. Maka tidak mungkin kita katakan ada pohon kurma tanpa ada batang.
Ada pohon kurma tanpa ada pelepah, ada pohon kurma tanpa ada akar dan sebagainya. Ya, hakikatnya memang tidak ada. Seperti inilah orang-orang Mu'attilah dibantah oleh para ulama, ya, bahwasanya apa? Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Hamad bin Zaid, bahwasanya ya, orang-orang Mu'attilah ketika mereka mengatakan Allah itu ada tapi tidak punya sifat, hakikatnya sama seperti orang mengatakan ada pohon kurma tapi tak ada pelepah, tak ada batang, tak ada buah, tak ada akar dan sebagainya. Makanya hakikatnya mereka ingin mengatakan Allah itu tidak ada. Makanya di sini apa? Ya, melazimkan mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tiada. Dan ini jatuh ke dalam tasbih dengan sesuatu yang tiada. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini bantahan yang kedua. Kemudian bantahan yang ketiga, bahwasanya annahu qad wujida fil makhluqati husulul kalami ala khilafi ma huwa musyahadun fil makhluqina. Ya, bahwasanya kata Syekh yang ketiga, ya, bantahan yang ketiga bagi mereka bahwa sesungguhnya ya sudah didapatkan pada makhluk, ya, sudah didapatkan pada makhluk apa? Ya, al-kalam. Didapatkan pada makhluk al-kalam, yaitu apa? Ala khilafi, berbeda dengan apa yang disaksikan pada makhluk-makhluk yang lain. Pada makhluk-makhluk yang lain, fil makhluqin. Fa inna dhira'a syati allati wudi'a fiha summu, ya, lirrasul sallallahu alaihi wasallam kallamathu wa akhbarathu bi annaha masmumatun. Bahwasanya kata Syekh, ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa namanya? Ya, paha daripada kambing, ya, yang mana diletakkan padanya racun, ya, untuk meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka paha kambing tersebut apa? Berbicara dan mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya dia telah diletakkan racun padanya. Ya, sebagaimana yang terdapat di dalam Sunan Abi Daud. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, bahwasanya berbicaranya paha kambing tersebut mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak melazimkan apa? Kesamaannya dengan makhluk yang lain, tidak melazimkan kesamaannya dengan manusia. Ya, tidak melazimkan kesamaannya dengan manusia, ikhwani hafizakumullah jami'an, ya. Bahwasanya di sini, ya, kambing itu, paha kambing tersebut mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah melazimkan adanya tenggorokan? Apakah melazimkan adanya dua bibir? Apakah melazimkan adanya dua bibir, gigi, lisan dan sebagainya? Tidak. Maka di sini ikhwani hafizakumullah jami'an, antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Ya, didapatkan daripada makhluk, ya, bahwasanya berbeda dengan apa? Ya, berbeda dengan makhluk yang lain. Maka di sini ikhwani hafizakumullah jami'an, bahwasanya penetapan sesuatu tidak melazimkan penyamaan dengan sesuatu yang lain, ya. Ya, maka di sini ikhwani hafizakumullah, penetapan tentu hanya hakikatnya berbeda. Antara makhluk saja berbeda, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalamnya Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda dengan kalamnya makhluk. Antara makhluk dengan makhluk saja berbeda, sebagaimana yang, ya, terdapat dalam Sunan Abi Daud berkaitan dengan berbicaranya, ya, pahanya kambing yang dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di situ sudah diracuni. Maka paha kambing tersebut kemudian mengabarkan dan berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya dia telah diracun. Maka di sini tidak sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Mu'attilah. Mereka menganggap bahwasanya kalau kita menetapkan kalamnya Allah, maka melazimkan di sini berarti Allah sama dengan makhluk. Ya, Allah memiliki tenggorokan, Allah Subhanahu wa taala memiliki lisan, Allah memiliki dua bibir, karena berbicara tidak mungkin kecuali harus ada mulut dan sebagainya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ini bantahan yang ketiga bagi mereka. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana juga yang terdapat dalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwasanya apa? Dari Jabir bin Samurah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku inilah arif. Aku mengetahui satu batu hajaran di Makkah, kana yusallimu alayya, ya, dahulu dia itu memberikan salam kepadaku qabla an ub'atha, sebelum aku diutus, ya, menjadi seorang rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui hal tersebut. Naam.
kita lihat bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan batu tersebut memberikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah melazimkan batu tersebut harus memiliki dua bibir, ya, memiliki tenggorokan, memiliki lisan? Lah, tidak ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini antara makhluk dengan makhluk saja berbeda ya kalamnya, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Batu berbicara, memberikan salam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paha kambing berbicara, mengabarkan bahwasanya dia diracun, ya, dia telah ditaburi racun, ya, mengabarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berbicara dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akan tetapi di sini, ya, perbedaan, ya, dengan makhluk yang lain tidak sama dengan makhluk yang lain ketika dia berbicara. Maka apalagi kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda, ya. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala tentunya dia berhubung dengan zat yang maha mulia, ya, zat yang maha sempurna, yang tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Maka kalam Allah maha sempurna, kalam Allah Subhanahu wa taala maha mulia, tidak sama dengan kalam makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian, ya, bahwasanya wa hadza min kalami ba'dil makhluqat, ya, fid dunya. Ya, ini yang kita dapatkan, ya, pada berbicaranya sebagian makhluk, apakah itu batu ataupun daging kambing yang dihidangkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berbicara. Ini kita dapatkan dalam riwayat-riwayat yang disampaikan dalam kitab-kitab hadis, ya. Ya, kitab-kitab hadis berbicaranya makhluk, ya, berbeda. Yang kita dapatkan dari riwayat-riwayat ini berbicaranya makhluk di dunia berbeda-beda, ya. Maka, ya, kemudian juga wa amal fil akhirah, adapun di akhirat, ya, contoh seperti Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami menutup, ya, ala afwahihim, yaitu mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah kepada kami, ya, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Ya, dengan apa yang mereka lakukan, ya. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, kita katakan bahwasanya, ya, berbicaranya tangan, berbicaranya kaki dan sebagainya tidak melazimkan sebagaimana apa yang digambarkan oleh orang-orang Mu'attilah, bahwasanya berbicara melazimkan memiliki kesamaan dengan makhluk, yaitu apa? Harus memiliki tenggorokan, memiliki gigi, memiliki mulut dan sebagainya, ataupun memiliki lisan. Tidak, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di dunia saja ada yang berbicara tapi berbeda sebagaimana yang kita sudah sebutkan riwayatnya. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, hatta idza ma ja'uha, ya, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, ya, bima kanu ya'malun. Bahwasanya hingga apabila, ya, idza ma ja'uha, ya, syahida alaihim, maka bersaksi atas mereka apa? Sam'uhum, yaitu pendengaran mereka, ya. Pendengaran mereka menjadi saksi atas apa yang mereka dengar ketika mereka di dunia. Wa absaruhum, penglihatan mereka, ya, menjadi saksi atas apa yang mereka lihat, ya. Menjadi saksi di sini artinya dia menyampaikan, dia berbicara, bukan berarti dia, ya, memiliki tangan, dia memiliki gigi, dia memiliki dua bibir, dia memiliki lisan ataupun tenggorokan. Lah, tidak sebagaimana orang-orang, ya, orang-orang Mu'attilah, ya, menggambarkan bahwasanya apa? Ataupun syubhat mereka, yaitu itsbat, melazimkan sebuah penyamaan. Tidak, ya ikhwani hafizakumullah jami'an. Kemudian apa? Kemudian wajuluduhum, ya, juluduhum, ya, yaitu kulit-kulit mereka berbicara. Apakah, ya, kulit akan memiliki bibir, apakah kulit akan memiliki tenggorokan, apakah kulit akan memiliki lisan dan sebagainya? Lah, tidak. Ya, kulit berbicara, ya, dengan apa yang Allah inginkan. Dengan apa yang Allah inginkan. Sebagaimana batu berbicara, tidak melazimkan, ya, batu berbicara, batu yang memberikan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melazimkan dia memiliki gigi, mulut, ataupun dua bibir, ataupun tenggorokan. Sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Mu'attilah. Ikhwani hafizakumullahu jami'an. Maka inilah yang kita dapatkan, ya, sebagaimana Allah berfirman, ya, wa juluduhum bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Ya, kulit-kulit mereka menjadi saksi, ya, bagi mereka atas apa yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Wa qalu li juludihim, kemudian mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian jadi saksi atas kami?
Kenapa kalian menjadi saksi atas kami ya? Maka kulit-kulit tersebut mengatakan antaqanallah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami berbicara. Ya, alladzi antaqa kulla syai'. Yang mana Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjadikan segala sesuatu berbicara. Wa huwa khalaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kalian awwala marrah, pertama kali, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Maka di sini kulit tersebut berbicara, ya. Kulit tersebut berbicara, menyampaikan, menjadi saksi dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Maka di sini ikhwani hafizakumullah, ini sekaligus membantah sangkaan daripada orang-orang Mu'attilah. Sangkaan daripada orang-orang Mu'attilah, syubhat daripada orang-orang Mu'attilah yang mereka mengatakan bahwasanya menetapkan satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala melazimkan penyamaan dengan makhluk. Maka kita katakan bahwasanya ya, menetapkan sifat berbicara contoh kepada batu ya tidak melazimkan kesamaan berbicara dengan makhluk, ya. Kesamaan berbicara dengan makhluk yang lain seperti manusia dan sebagainya. Ya, sebagaimana batu memberikan salam kepada Rasul, daging kambing ya berbicara mengabarkan Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, dia telah ditaburi racun padanya dan sebagainya. Kemudian di akhirat ya kulit berbicara, ya telinga berbicara, mata berbicara, ya kaki berbicara, menyampaikan, ya menjadi saksi atas apa yang kita lakukan ketika masih di dunia. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, berbicaranya mereka tidak melazimkan sebagaimana apa yang disangkakan oleh orang-orang Mu'attilah. Wallahu a'lam bishawab ikhwani hafizakumullah jami'an. Maka ini bantahan terhadap orang-orang Mu'attilah yang mereka mengatakan bahwasanya menetapkan satu sifat melazimkan penyamaan dengan makhluk. Kita katakan subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa idza kanat hadhil makhluqat, bahwasanya dan apabila makhluk-makhluk ini ya, makhluqat wujida minha, didapatkan daripadanya al-kalamu, bahwasanya makhluk-makhluk tersebut berbicara ala wajhi yukhalif, ya pada segi yang berbeda, ya berbeda dengan apa yang musyahadun minal makhluk, ya musyahadun fil makhlukin, ya yang didapatkan atau yang disaksikan atau yang dilihat daripada makhluk-makhluk yang ada, ya fa innahu yajibu itsbatul kalami lillahi azza wa jalla ala wajhi yaliqu bi kamalihi wa jalalihi. Maka sesungguhnya di sini wajib kita, ya kalau kita dapatkan ya bahwasanya sifat kalam itu pada sebagian makhluk itu berbeda dengan makhluk yang lain, maka di sini ikhwan ini menunjukkan wajibnya kita menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan sesuai dengan maha mulianya zat Allah Subhanahu wa taala dan maha sempurnanya zat Allah Subhanahu wa taala, duna ayyakuna musyabahan li ahadin min khalqihi, ya bahwasanya yang mana sifat itu dia tidaklah sama dengan sifat makhluk. Jadi ikhwani hafizakumullah jami'an, bahwasanya ya kita wajib menetapkan sifat yang Allah telah tetapkan bagi dirinya, ya tentunya di sini sesuai dengan maha mulia dan maha sempurnanya zat Allah tabaraka wa taala, ya zat maha mulia dan maha sempurnanya zat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani hafizakumullah jami'an, inilah bantahan-bantahan bagi orang-orang ya orang-orang Mu'attilah. Adapun orang-orang musyabbiha, ya mereka menggabungkan antara tasybih dan ta'til, ya tasybih dan ta'til. Kenapa? Karena mereka ketika menetapkan sebuah sifat, mereka menetapkan. Kemudian mereka menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Contoh, mereka katakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah sama dengan tangan kami. Ya, tangan milik kami. Tangan Allah Subhanahu wa taala sama dengan tangan milik kami, kata mereka. Ya, subhanallahi amma yasifun, maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maka di sini ini mengandung sebuah, ya mereka mengandung sebuah pengingkaran apa? Pengingkaran bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluk. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki sifat Allah sama seperti sifat makhluk, maka di sini mengandung sebuah pengingkaran bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluk. Mereka mengingkari bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwasanya musyabbihah dan mu'attilah mereka menggabungkan antara ta'til dan tasybih. Ya. Adapun mu'attilah maka mereka mengingkari, mereka mentasybih, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan
dengan ma'lumat, sesuatu yang tiada atau sesuatu yang hampa. Ya, Wallahu a'lam bissawab. Jadi ikhwani hafizakumullah jami'an, inilah bantahan daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang mendatangkan sebuah keberkahan bagi kita dan yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat kita. Kita cukupkan sampai sini. Naktafi bihadza bi kafratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.